Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cekgu Ode. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 5 di tema 1, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar menentukan pokok pikiran atau ide pokok pada teks lisan maupun teks tulisan. Nah, langkah pertama yang harus kita ketahui sebelum kita menentukan ide pokok suatu paragraf adalah kita harus mengetahui apa itu ide pokok. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Jadi, ide pokok ini merupakan inti atau pokok pikiran dari sebuah paragraf, di mana ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama ya. Jadi, untuk menentukan ide pokok suatu paragraf, maka kita harus mengetahui kalimat utama dari paragraf tersebut. Nah, untuk kalimat utama tadi, kita bisa mencarinya di awal paragraf, di akhir paragraf, atau kombinasi dari keduanya, yaitu di awal dan di akhir dari sebuah paragraf. Anak-anak, selanjutnya kita masuk ke jenis kalimat utama. Kalimat utama terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, kalimat utama di awal paragraf. Biasa disebut juga dengan paragraf deduktif. Pada paragraf deduktif ini, kalimat utamanya bersifat umum, kemudian dikembangkan menjadi kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan lebih rinci. Kemudian yang selanjutnya atau yang kedua, kalimat utama di akhir paragraf. Biasa disebut juga dengan paragraf induktif. Pada paragraf induktif ini, kalimat utama diawali dengan kalimat-kalimat penjelas yang bersifat khusus dan diakhiri dengan kesimpulan sebagai kalimat utamanya. Tentu letaknya berada di akhir paragraf. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, kalimat utama di awal dan akhir paragraf, di mana biasa disebut juga dengan paragraf campuran. Pada paragraf campuran ini, kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Sudah paham kan anak-anak? Baiklah anak-anak, selanjutnya kita lanjut membahas ciri-ciri kalimat utama. Adapun ciri-ciri kalimat utama, yang pertama, mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang keempat, pada paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kata kunci sebagai kesimpulan. Yang penting, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, dan yang lain-lain yang berkaitan dengan kata kunci ini. Jadi, Pak Guru ulangi. Adapun ciri-ciri dari kalimat utama, yang pertama, mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Kedua, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga,
memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Dan yang keempat, pada paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kata kunci, seperti yang pertama, sebagai simpulan, yang penting, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, dan masih banyak lagi kata kunci yang lainnya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah sama-sama membahas pengertian ide pokok, jenis-jenis kalimat utama, ciri-ciri kalimat utama. Dan sekarang kita akan sama-sama membahas proses menentukan ide pokok paragraf. Jadi, dalam menentukan ide pokok paragraf itu tentu memiliki tahapan-tahapan yang akan memudahkan kita dalam menentukan ide pokok paragraf tersebut. Nah, yang pertama, membaca paragraf dengan cermat. Jadi, paragraf yang akan kita tentukan ide pokoknya tersebut, kita harus baca dengan teliti dan cermat. Kemudian yang kedua, baru kemudian kita masuk menentukan kalimat utama. Jadi, dari paragraf yang kita sudah baca tadi dengan teliti dan cermat, kita tentukan kalimat utamanya. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah kita menentukan kalimat utamanya, maka di tahapan yang ketiga, kita baru bisa menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ya, sangat mudah bukan? Jadi hanya 3 tahapan untuk menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Pak Guru ulangi lagi, yang pertama adalah membaca paragraf dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, menentukan kalimat utamanya. Dan yang ketiga adalah menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan sama-sama menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, di sini sudah ada paragraf yang akan kita tentukan ide pokoknya. Pak Guru bacakan ya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Pak Guru ulangi sekali lagi ya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Pertanyaannya, apakah ide pokok dari paragraf di atas? Ya. Nah, mari kita kembali ke pembahasan sebelumnya tentang bagaimana kita menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Jadi tahapannya yang pertama adalah membaca paragraf dengan cermat. Kemudian yang kedua, kita menentukan kalimat utamanya. Dan yang ketiga adalah baru kita menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Maka di sini, di teks bacaan ini atau di paragraf ini, kita akan menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Karena kita sudah membaca paragraf ini dengan cermat. Maka kalimat utama dari paragraf ini adalah terdapat di paragraf atau terdapat di kalimat yang pertama, yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Jadi itu adalah kalimat utama dari paragraf ini. Kemudian kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu menentukan ide pokok. Maka kita peroleh ide pokok dari paragraf di atas, di mana kita ambil dari kalimat utama, yaitu otot disebut alat gerak aktif. Kenapa sampai di sini saja? Karena kalimat lanjutannya itu merupakan kalimat pelengkap ya. Jadi cukup ide pokoknya sampai di gerak aktif. Ya, begitu. Nah,
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kalimat kedua pada paragraf ini? Kalimat kedua pada paragraf ini yang berbunyi pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ini merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari kalimat utama. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat pengembang. Terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat-kalimat pengembang yang melengkapi sebuah paragraf. Jelas ya, anak sekalian? Jadi, semoga anak-anak sekalian bisa memahami pembahasan yang kita sudah bahas dari awal tadi, ya. Terakhir, Pak Guru ucapkan terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini sampai tuntas, sampai selesai. Insya Allah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi-materi yang lain yang tidak kalah menariknya. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.